Aisyah, kamu nggak ada calon lain apa? Nikah kok sama tukang marbot masjid miskin. Dasar wanita bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada sebuah cerita tentang seorang ustadz yang paling terkenal di Indonesia. Tiba-tiba memutuskan untuk menjodohkan putri semata wayangnya dengan seorang pria miskin yang hanya bekerja sebagai marbot dan guru ngaji. Hal itu membuat semua orang terkejut. Tak sedikit yang mencibir, menghina, dan menganggap keputusan dari ustadz tersebut salah kaprah. Hingga berujung di hari yang seharusnya putrinya menikah dengan bahagia di pelaminan. Malah mendapat hinaan, ejekan, dan olok-olok dari para warga sekitar dan tamu undangan. Mereka mengejeknya karena menikah dengan pria miskin, lusuh, dan dianggap tak pantas untuk menjadi menantu dari seorang ustadz yang terkenal di Indonesia. Namun 1 tahun kemudian, pria miskin yang bekerja sebagai marbot dan guru ngaji itu membuat semua orang yang dulu menghinanya menyesal sejadi-jadinya. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar, dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, langit desa kecil di Sumatera terasa lebih tenang dari biasanya. Awan menggantung rendah, angin semilir menggerakkan dedaunan pohon kelapa, dan suara ayam berkokok memecah sunyi. Di rumah besar bercat putih gading, milik seorang tokoh ulama besar bernama Ustadz Abdul Somad, sebuah kabar mengejutkan baru saja diumumkan. Aisyah, putri tunggalnya yang dikenal cantik, lembut, dan santun, baru saja dilamar. Tapi bukan oleh seorang pengusaha kaya. Bukan pula oleh hafiz muda jebolan Mesir. Apalagi pejabat tinggi seperti yang banyak orang harapkan. Ia justru akan dinikahkan dengan Zain, pria sederhana yang sehari-harinya hanya terlihat menyapu halaman masjid, mengatur sandal jamaah, dan mengajar mengaji anak-anak kampung secara sukarela. Berita itu tersebar cepat ke seluruh penjuru desa. Di warung kopi, di pos ronda, bahkan di grup WhatsApp pengajian ibu-ibu, semua membicarakannya. Beberapa orang hanya berbisik-bisik, tapi banyak yang terang-terangan menganggap keputusan sang ustadz sebagai langkah gila. Putri Ustadz Abdul Somad, masa dinikahkan sama marbot miskin? Ujar Bu Erna, pedagang gorengan, sambil mengangkat alis. Katanya, anak itu cuman guru ngaji kampung. Rumah aja numpang di belakang masjid, sahut Pak Umar sambil mengunyah tempe goreng. Sementara itu di kamar, Aisyah duduk memandangi wajahnya di cermin. Wajah yang selama ini dipuji banyak orang, karena kecantikannya kini tampak murung dan penuh keraguan. Ia memegang surat lamaran itu erat-erat di tangan, mencoba menenangkan hatinya yang sejak tadi bergemuruh tak karuan. Zain, gumamnya pelan. Ia mengenal Zain, sudah lama, bahkan sejak kecil. Lelaki itu memang pendiam, sederhana, tapi dikenal sangat sopan dan sangat rajin beribadah. Tak pernah sekalipun Aisyah melihatnya membentak orang, apalagi meninggikan suara. Tapi apakah cukup hanya itu? Ia tahu, bukan Zain yang mengusulkan lamaran ini. Ayahnya sendiri yang memilih. Saat ditanya, Ustadz Abdul Somad hanya berkata, "Ayah tidak memilih dunia untukmu, nak. Ayah memilih seseorang yang insya Allah akan membimbingmu sampai surga." Aisyah menunduk. Ia percaya pada ayahnya. Tapi sebagai manusia biasa, ia juga takut. Bukan takut menjalani rumah tangga dengan lelaki miskin, melainkan takut pada bisik-bisik tetangga. Pada cibiran orang-orang yang akan hadir di hari pernikahannya. Ia bisa membayangkan betapa pedihnya berdiri di pelaminan dengan suami yang pakaiannya lusuh, sementara orang-orang menertawakan dan mencemooh. Dan hari itu semakin dekat. Persiapan pernikahan dilakukan sederhana, tanpa gedung megah, tanpa pelaminan besar, hanya meminjam aula masjid desa. Gaun pengantin Aisyah juga sederhana,
dijahitkan oleh tetangga yang memang biasa menerima jasa jahit pengajian. Di sisi lain, Zain tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia tetap menyapu halaman masjid, mengatur sajadah, dan mengajar anak-anak mengaji dengan senyum sabar. Beberapa orang yang biasanya menghormatinya, kini malah melirik sinis dan mencemooh di belakang. "Pinter bener tuh Marbot ya, bisa nikahin anak ustadz besar," ejek seorang pemuda di warung kopi sambil tertawa. Tapi Zain tak membalas. Ia hanya tersenyum dan menunduk. Di hatinya, ia menyimpan satu keyakinan. Jika Allah yang menakdirkan ini terjadi, maka tak ada manusia yang bisa merendahkan nilainya di mata langit. Dan tepat seminggu sebelum akad, Aisyah hanya bisa berdoa dalam diam. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Ia tak minta pernikahan mewah, ia tak berharap dunia memujinya. Ia hanya ingin Allah menjaga kehormatannya dan membuka aib siapa saja yang menghina niat baiknya. Sementara itu, undangan mulai disebarkan. Nama Zain tertera jelas sebagai calon mempelai pria. Beberapa orang bahkan tertawa saat menerima kartu undangan itu, menganggap acara ini hanya akan menjadi bahan tontonan yang lucu. Tak ada yang tahu bahwa pernikahan ini akan menjadi awal dari kisah yang akan mengguncang banyak hati di seluruh negeri. Hari yang ditunggu akhirnya datang. Pagi itu, langit mendung menggantung rendah. Hembusan angin membawa aroma tanah basah dan guguran bunga melati yang dijadikan hiasan pelaminan sederhana di aula masjid desa. Tak ada orkestra, tak ada lampu sorot. Yang ada hanya kursi-kursi plastik dan hiasan seadanya dari kain putih dan kuning keemasan. Di balik tirai pengantin, Aisyah duduk dalam balutan gaun putih sederhana. Wajahnya dibingkai jilbab rendah yang bersih dan indah. Matanya merah, bukan karena riasan, tapi karena semalam ia hampir tak tidur. Berkali-kali ia mencoba menenangkan diri, namun setiap bayangan tentang orang-orang yang akan menertawakannya kembali mengoyak hatinya. Ia tahu tamu yang datang bukan untuk memberi doa, tapi banyak yang hanya ingin melihat tontonan. Melihat seorang putri ustadz besar dinikahkan dengan pria miskin yang bahkan tidak bisa membeli jas untuk akad nikahnya. Zain datang dengan langkah pelan. Ia mengenakan baju koko polos, celana panjang hitam yang sedikit lusuh, dan sarung dililit rapi di pinggang. Di kepalanya terpasang peci putih bersih, hadiah dari jamaah masjid. Wajahnya tenang, tapi di matanya ada sorot haru yang dalam. Ia tahu, hari ini bukan hanya hari besar baginya, tapi juga ujian besar bagi Aisyah. Ketika akad dimulai, semua orang menahan napas. Suara penghulu menggema di aula masjid yang penuh sesak. Di barisan belakang terdengar bisik-bisik yang menyakitkan. "Itu suaminya? Ya ampun, kayak marbot tua. Putri ustadz kok dikawinin sama orang kayak gitu?" Beberapa bahkan tertawa pelan, menutup mulut mereka seolah malu tertawa terlalu keras. Tapi suara itu tetap terdengar oleh Aisyah, yang menunduk dalam-dalam, menahan air mata yang terus mengalir tanpa henti. Zain menjawab ijab kabul dengan suara jelas dan penuh keyakinan. Suaranya tidak gemetar, malah membuat penghulu mengangguk kagum. Tapi suara-suara sumbang dari para tamu tetap mendominasi suasana. Setelah akad, Aisyah berjalan pelan menuju pelaminan. Tangannya gemetar menggenggam tangan Zain. Ia tak sanggup menatap para tamu. Di matanya, semua wajah yang memandang bukan membawa doa, melainkan penilaian dan cemoohan. Ia duduk di kursi pelaminan sambil menunduk. Air matanya mengalir deras, namun ia tetap diam, menahan semuanya dalam dada. Beberapa ibu-ibu di barisan depan tertawa kecil, melihat Zain yang duduk dengan sarung dan baju polosnya. "Hahaha, itu baju akad atau baju Jumatan?" bisik salah satu dari mereka. Seorang pria di sebelahnya bahkan berani menunjuk langsung, sambil berkata, "Kita datang bukan buat nikmatin nasi kotak, tapi buat lihat langsung tontonan paling aneh tahun ini." Aisyah mendengar semua itu. Ia semakin dalam menunduk. Tangannya menggenggam kuat ujung bajunya. Wajahnya tak sanggup menahan luka, tapi ia tidak membalas.
Tidak ada kata, hanya air mata. Di sampingnya, Zain tetap duduk dengan tenang. Ia tahu semua ini adalah harga dari keikhlasan. Ia tahu jika ia marah, maka sama saja ia kalah. Dan di antara tawa dan hinaan itu, ada satu hal yang tak mereka sadari. Di tengah kesederhanaan dan kesunyian hati Aisyah, sebuah takdir besar sedang disiapkan oleh Allah. Sebuah kisah yang akan membuka mata dunia, bahwa orang yang mereka hina hari ini adalah orang yang akan mereka banggakan esok hari. Namun belum saatnya itu terbuka. Hari itu berakhir dengan wajah-wajah puas dari para penghina. Mereka pulang sambil tertawa. Tapi di balik semua itu, sebuah perjalanan hidup yang tak terduga baru saja dimulai. Dan setiap langkah Zain ke depan akan mengubah segalanya. Setelah tamu-tamu pergi, aula masjid kembali sepi. Pelaminan mulai dibongkar. Hiasan bunga melati diturunkan satu persatu, meninggalkan aroma harum yang samar bercampur dengan debu lantai. Langit di luar sudah gelap, hanya bulan sabit yang menggantung di langit malam sebagai saksi dari sebuah pernikahan yang penuh luka. Zain duduk sendirian di serambi rumah kecil di belakang masjid, rumah yang kini akan ia tinggali bersama Aisyah. Rumah itu hanyalah satu petak sederhana, berdinding kayu, dengan satu ranjang, rak buku berisi mushaf, dan sajadah yang sudah usang di sudut ruangan. Tapi baginya, rumah itu adalah istana, tempat di mana ia berharap bisa membangun cinta yang diridai Allah. Aisyah masih di dalam kamar. Ia belum bicara sepatah kata pun sejak duduk di pelaminan. Gaun pengantinnya sudah diganti dengan gamis polos. Wajahnya lelah. Mata bengkak karena terlalu lama menangis. Zain berdiri pelan, mengetuk pintu kamar yang sudah terbuka setengah. Aisyah, suaranya pelan dan lembut. Bolehkah aku bicara sebentar? Aisyah menoleh, tapi tidak menjawab. Ia hanya duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya sendiri. Zain masuk perlahan, duduk bersila di lantai, tidak berani mendekat terlalu dekat. Ia tahu, malam ini bukan tentang cinta, ini tentang kesabaran. Aku tahu kamu malu menikah denganku. Aku tahu kamu menangis karena aku. Aku tahu kamu terluka karena semua hinaan tadi. Ucap Zain lirih, menahan suara agar tidak bergetar. Aisyah mulai terisak lagi. Suaranya pelan tapi dalam. Bukan kamu yang salah. Aku cuma tidak kuat. Rasanya seperti dihancurkan di depan semua orang. Zain menunduk dalam-dalam. Kalau boleh jujur, aku pun tidak menyangka ini akan terjadi. Aku hanya ingin membahagiakan orang tuaku, mengabdi pada masjid dan hidup tenang. Tapi saat Ustadz memintaku menikahimu, aku tahu. Ini bukan tentang aku dan kamu. Ini tentang takdir. Aku pun takut, tapi aku percaya. Aisyah tak membalas, tapi ucapannya mengendap di hati. Zain kemudian berdiri, mengambil 2 sajadah dari rak dan menggelarnya di lantai. Bolehkah malam ini kita tidak bicara tentang pernikahan dulu? Aku ingin ajak kamu sholat 2 rakaat, bukan sebagai suami istri, tapi sebagai 2 orang hamba Allah yang sama-sama butuh petunjuk. Aisyah memandangnya. Diameter, lalu ia bangkit dan berdiri di samping Zain. Malam itu mereka sholat berdua, hanya 2 rakaat, tapi air mata Aisyah tak berhenti mengalir. Dalam sujudnya, ia menangis seperti anak kecil. Dalam doa, ia menggenggam tangannya erat-erat, memohon kepada Allah agar diberi kekuatan menjalani ini semua. Sementara Zain diam-diam menghapus air matanya sendiri. Selesai sholat, mereka masih duduk dalam diam. Hanya cahaya lampu kecil dan suara jangkrik menemani. Aku bukan laki-laki hebat, Aisyah. Aku tidak bisa menjanjikan dunia padamu. Tapi satu yang aku tahu, selama aku hidup, aku tidak akan pernah menyakitimu. Aku akan jaga kehormatanmu. Aku akan lindungi hatimu. Bukan dengan harta, tapi dengan doa. Malam itu tidak ada kata cinta, tapi ada rasa yang tumbuh perlahan. Bukan karena kekayaan, bukan karena wajah tampan, tapi karena ketulusan. Dan doa yang dibasahi air mata. Mereka tidur terpisah malam itu,
Tapi untuk pertama kalinya, Aisyah merasa mungkin ini bukan awal yang buruk. Yang mereka tidak tahu adalah jauh di tanah suci, seorang lelaki berpakaian putih mendengarkan lantunan azan dari rekaman seseorang. Ia menutup mata dan berkata pelan, "Siapa pemilik suara ini? Bawa dia ke hadapanku." 2 minggu setelah hari pernikahan, suasana desa kembali normal. Warga sudah berhenti membicarakan pernikahan Aisyah dan Zain, walau sesekali masih ada suara-suara sinis dari mulut yang belum tahu malu. Namun di balik keheningan itu, sebuah kejadian mengejutkan mulai bergerak, diam-diam, seperti takdir yang sedang menyusun jalannya sendiri. Semua bermula dari sebuah rekaman. Zain, seperti biasa, bangun setiap hari sebelum subuh. Ia naik ke menara kecil masjid dan mengumandangkan azan. Suaranya lirih namun penuh penghayatan. Tidak melengking, tidak dibuat-buat, tapi setiap lafaznya seakan menyentuh dada yang mendengar. Beberapa jamaah lama-lama merasa tertegun. Bahkan seorang mahasiswa perantauan yang sedang pulang kampung merekam azan Zain dan membagikannya ke media sosial dengan caption, "Ini bukan muadzin profesional, tapi dengarkan. Ini suara dari hati." Rekaman itu viral. Dalam 2 hari, videonya ditonton ratusan ribu orang. Lalu tanpa diketahui siapapun, video itu sampai ke tangan seorang petugas delegasi dakwah internasional. Lalu naik ke meja para syekh. Dan akhirnya diputar langsung dalam satu pertemuan tertutup di istana Raja Arab Saudi. Ruangan itu sunyi saat suara Zain menggema. Adzan subuh dari sebuah desa kecil di Indonesia. Suara itu menghentikan semua pembicaraan. Seorang laki-laki berjubah putih, bermata tajam tapi penuh wibawa, menatap ke arah pengeras suara. Ia adalah penasihat khusus kerajaan yang bertugas mencari para qori dan muadzin berbakat dari seluruh dunia. "Siapa nama pemilik suara ini?" tanyanya dalam bahasa Arab. Tak ada yang menjawab. Hanya seorang staf yang berdiri dan berkata, "Kami masih menelusuri, tapi sepertinya berasal dari Indonesia." Laki-laki itu mengangguk. "Carikan. Segera. Bawa dia ke sini. Saya ingin mendengarnya mengumandangkan adzan di Masjidil Haram." Hari itu menjadi awal dari perubahan besar yang tak diketahui oleh Zain. Sementara itu, Zain tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Masjid, rumah, dan mengaji anak-anak. Ia tak tahu bahwa suaranya kini sudah didengar oleh orang-orang penting di tanah suci. Ia juga tidak tahu bahwa hidupnya sedang menuju jalan yang akan membuat semua mulut yang dulu menghina tak berani bersuara lagi. Aisyah pun perlahan mulai berubah. Ia mulai melihat Zain bukan sebagai lelaki miskin, tapi sebagai suami yang sabar, ikhlas, dan penuh kasih sayang. Ia masih mengingat malam pertama mereka, saat Zain tidak menyentuhnya, melainkan mengajaknya sholat dan berdoa. Setiap pagi, Aisyah bangun lebih awal, membantu menyiapkan sarapan untuk Zain, mengantarkannya ke masjid, dan tersenyum melihat suaminya membersihkan halaman, sambil sesekali menyapa jamaah dengan ramah. Namun mereka tidak tahu, dalam waktu dekat, akan ada tamu tak terduga datang ke rumah mereka, membawa kabar yang akan mengubah segalanya. Malam itu, langit desa terlihat lebih terang dari biasanya. Bulan penuh menyinari halaman masjid, dan suara Zain kembali berkumandang, menggetarkan angin malam. Di kejauhan, di dalam mobil hitam yang berhenti di ujung jalan desa, seorang pria bule berpeci putih mengangguk dan mencatat sesuatu di buku kecilnya. "Sudah pasti, inilah dia," bisiknya dalam bahasa Inggris bercampur Arab. Pagi itu, suasana desa terasa berbeda. Udara masih dingin, embun menempel di kaca jendela, dan burung-burung berkicau seperti biasa. Tapi di halaman masjid, tampak sebuah mobil hitam mewah berhenti dengan plat asing yang tidak biasa. Warga yang lewat pun mulai bertanya-tanya, siapa gerangan yang datang sepagi ini? Zain, seperti biasa, sedang menyapu halaman masjid. Ia mengenakan baju koko polos warna biru pudar, sarung hitam,
dan peci putih yang sudah agak kekuningan. Wajahnya tenang, matanya teduh, dan mulutnya tidak henti-henti melafalkan zikir dalam hati. Dari dalam mobil turun 3 orang lelaki. 2 di antaranya memakai jubah panjang putih dengan sorban melilit di kepala, dan 1 lagi adalah pria Indonesia, berjas rapi yang tampaknya menjadi penerjemah. Mereka mendekat ke arah Zain dengan sopan. Warga sekitar mulai berkerumun di kejauhan, mengintip dari balik pagar dan warung kopi. Aisyah yang sedang menyapu teras rumah pun ikut menoleh. Wajahnya tegang melihat orang-orang asing itu menghampiri suaminya. Zain menghentikan gerakannya. Ia menyambut tamu itu dengan senyum tulus dan salam hormat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Jawab pria berjubah putih sambil membungkuk pelan. Penerjemah yang berdiri di tengah membuka suara. Apakah Anda yang bernama Zain bin Hashim? Zain mengangguk pelan. Iya, saya sendiri. Penerjemah itu menarik napas, lalu berkata, kami datang jauh-jauh dari Riyadh, mewakili Kementerian Urusan Islam dan Dakwah Kerajaan Arab Saudi. Raja Salman dan para syekh telah mendengar rekaman suara azan Anda. Mereka sangat tersentuh dan tak percaya bahwa suara itu milik seorang muadzin dari desa kecil. Zain terdiam. Wajahnya bingung dan sedikit gemetar. Raja mengundang Anda secara pribadi ke Tanah Suci untuk menjadi tamu kehormatan dan mengumandangkan azan di Masjidil Haram selama seminggu penuh. Semua biaya ditanggung. Dan bukan hanya itu, Anda akan diberikan hadiah khusus sebagai bentuk penghormatan. Suasana tiba-tiba hening. Warga yang mendengar percakapan itu dari kejauhan tak berkedip. Aisyah menutup mulutnya. Matanya membelalak. Zain menunduk. Tangannya gemetar. Saya hanya guru ngaji biasa. Saya bukan siapa-siapa, ucapnya lirih. Penerjemah itu tersenyum. Justru karena itu, Allah tinggikan derajat Anda. Bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan, tapi karena ketulusan hati dan suara yang lahir dari iman. Warga mulai berdatangan, penasaran dengan keramaian itu. Beberapa yang dulu menertawakan Zain kini berdiri di sudut halaman, menunduk. Tak percaya bahwa orang yang mereka hina kini menjadi tamu kehormatan seorang raja. Zain kembali menoleh ke arah Aisyah. Matanya basah. Ia melihat istrinya berdiri terpaku di teras rumah, memeluk ujung kerudungnya erat-erat. Air mata mengalir di pipinya. Hari itu, undangan pun disampaikan secara tertulis. Tanda tangan resmi dari Kedutaan Besar Arab Saudi tertera, jelas di atas kertas emas. Dan dalam waktu seminggu, Zain akan berangkat ke Tanah Suci, bersama Aisyah sebagai istrinya yang sah. Berita itu menyebar seperti badai. Stasiun televisi nasional mulai meliput. Media sosial kembali geger. Tapi yang paling terasa adalah wajah-wajah di kampung, yang dulu menertawakan, kini tak berani memandang mata Zain secara langsung. Sementara itu, Zain hanya berbisik pelan dalam hatinya. Ya Allah, aku tak pernah meminta dunia, tapi Engkau memberinya karena Engkau tahu aku takkan menyombongkannya. Dan hari itu menjadi awal dari lembaran baru yang tak hanya mengangkat nama Zain, tapi juga membungkam mulut-mulut yang dulu mencaci dengan kejam. Hari keberangkatan pun tiba. Bandara Soekarno-Hatta tampak lebih sibuk dari biasanya pagi itu. Di antara para jamaah umrah dan haji khusus yang menunggu jadwal keberangkatan, terlihat sepasang suami istri dengan pakaian serba putih. Sang pria mengenakan gamis bersih, jubah panjang, dan sorban putih yang dililit rapi. Sementara di sampingnya, berdiri seorang wanita dengan wajah tenang dan bersinar dalam balutan mukena putih gading. Mereka adalah Zain dan Aisyah. Warga desa mengantar mereka hingga gerbang bandara. Beberapa di antaranya diam membisu, menahan rasa malu. Orang-orang yang dulu mengejek dan menertawakan kini berdiri di belakang, menundukkan wajah, tak berani menyapa. Bu Erna yang dulu berkata, sinis di warung, kini hanya mampu mencubit sudut bajunya sambil berbisik pada tetangga. Subhanallah, ternyata yang kita hina
malah yang paling dimuliakan. Zain tidak berkata banyak. Ia hanya menyalami satu persatu warga yang datang, menunduk rendah dan tersenyum tulus. Tak ada kemarahan di wajahnya. Ia tidak membalas dengan dendam. Justru ia memeluk beberapa orang tua yang dulu meremehkannya dan berkata, "Doakan kami, semoga selamat sampai Mekah." Aisyah menggandeng lengan suaminya erat-erat. Wajahnya tak bisa disembunyikan lagi. Ia bangga. Matanya berbinar. Bukan karena kekayaan, bukan karena viral, tapi karena ia melihat sendiri bagaimana Allah membalikkan keadaan. Hanya dalam waktu singkat. Di dalam pesawat first class, Zain tak banyak bicara. Ia duduk sambil memandangi langit di balik jendela. Hatinya bergetar. Ia masih belum percaya bahwa dirinya, seorang marbot yang setiap hari menyapu halaman masjid dan mengajar anak-anak ngaji tanpa bayaran, kini menjadi tamu kehormatan Raja Saudi. Semua fasilitas disediakan. Tiket pesawat, hotel bintang 5, hingga pengawalan khusus. Sesampainya di Mekah, mereka disambut dengan karpet merah. Seorang petugas khusus membawa mereka langsung ke kamar VIP di hotel berbintang dekat Masjidil Haram. Dari balkon kamar, Ka'bah terlihat begitu dekat, begitu nyata, dan begitu agung. Malam itu, Zain berdoa lama sekali di depan Ka'bah. Ia tidak meminta apa-apa, hanya mengucapkan syukur. Berkali-kali ia menyentuh wajahnya sendiri, bertanya dalam hati apakah ini mimpi atau nyata. Hari Jumat pertama pun tiba. Sejak subuh, Masjidil Haram sudah dipenuhi ribuan jamaah dari seluruh penjuru dunia. Pengeras suara mengumumkan, muadzin tamu kehormatan dari Indonesia akan mengumandangkan adzan Jumat siang ini. Zain berdiri di depan mikrofon. Jantungnya berdebar, tapi wajahnya tenang. Ia menarik napas dalam, lalu mengucapkan kalimat pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu bergema, menggetarkan langit Mekah. Jamaah terdiam. Beberapa menangis. Tak sedikit yang merekam, dan dalam waktu singkat, rekaman itu kembali viral. Di desa kecil tempat ia dibesarkan, warga berkumpul di depan televisi dan layar handphone. Mereka menyaksikan Zain, pria yang dulu mereka remehkan, kini berdiri gagah di Masjidil Haram, mengumandangkan adzan dengan suara yang membuat hati berguncang. Di rumah Bu Erna, suaminya menatap layar sambil terdiam. Anaknya yang masih kecil bertanya polos, "Buk, itu bukan marbot masjid kampung kita?" Bu Erna tak menjawab. Ia menunduk, menangis perlahan. Sementara itu, di tempat yang sama, Aisyah berdiri di belakang syaf wanita. Ia menyaksikan sendiri suaminya. Kini bukan lagi sekadar pria miskin, tapi menjadi muadzin Masjidil Haram. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ya Allah, aku malu pernah meragukannya, tapi Engkau tunjukkan bahwa hatinya lebih bersih dari dunia. Dan saat azan berakhir, seisi masjid takjub. Beberapa jamaah dari Mesir, Pakistan, Turki, hingga Afrika tak henti memuji suara Zain. Hari itu, seluruh dunia tahu, muadzin dari desa kecil di Indonesia telah menggemakan suara langit di Tanah Suci. Setelah kumandang azan Zain menggema di seluruh sudut Masjidil Haram, dunia seperti terdiam sejenak. Media internasional menyoroti peristiwa itu. Muadzin dari Indonesia yang membuat jutaan jamaah menangis menjadi judul utama di beberapa kanal berita Islam ternama. Namun di balik sorotan itu, hati Zain tetap tidak berubah. Ia tidak mencari panggung. Ia tidak berharap dipuji. Yang ia harapkan hanyalah ridho Allah dan ketenangan untuk hidup sederhana bersama wanita yang ia cintai dalam diam dan doanya. Pihak kerajaan Arab Saudi tidak berhenti sampai di situ. Mereka mengundang Zain dan Aisyah ke perjamuan eksklusif di Istana Riyadh. Dalam ruangan megah dengan marmer putih dan lampu kristal bergantung di langit-langit, Raja Salman sendiri memberikan ucapan terima kasih secara langsung. Dengan penerjemah di sampingnya, sang raja berkata lembut, "Kami terharu mendengar suara Anda, tidak hanya karena keindahannya, tapi karena jiwa yang terkandung di dalamnya.
Kami merasa inilah suara dari hati yang bersih. Zain menunduk. Saya hanyalah penjaga masjid yang mulia. Saya tak pernah bermimpi sejauh ini. Raja tersenyum dan menepuk pundaknya. Justru karena Anda tidak mengejar dunia, maka dunia mendatangi Anda. Sebagai bentuk penghormatan, kerajaan memberikan beberapa hadiah kehormatan kepada Zain. 1 unit rumah dekat Masjidil Haram, gaji muadzin tetap, dan dana beasiswa tahfidz Al-Quran untuk masjid tempat ia berasal. Tapi hadiah terbesar bukanlah itu semua, melainkan pengakuan dunia terhadap hati yang tulus. Berita itu menyebar cepat hingga ke Indonesia. Wartawan, stasiun televisi, dan tokoh agama mengirimkan ucapan bangga. Tapi yang paling menyakitkan dan sekaligus menyadarkan adalah wajah-wajah di desa tempat Zain dan Aisyah tinggal. Satu persatu mereka mulai mendatangi rumah keluarga Aisyah, bukan untuk menertawakan, tapi untuk meminta maaf. Suatu sore, setelah mereka pulang dari Tanah Suci, Aisyah sedang menyiram tanaman di halaman rumah. Ketika seseorang mengetuk pagar kayu dengan pelan, ia menoleh dan melihat Bu Erna berdiri dengan wajah tertunduk. Di tangannya ada 1 kantong plastik berisi kue. Assalamualaikum Aisyah. Aisyah membuka pagar pelan. Waalaikumsalam, Bu. Bu Erna menunduk, suara seraknya terdengar berat. Saya minta maaf atas semua ucapan saya waktu itu. Saya malu. Saya cuma orang bodoh yang lihat orang dari bajunya, bukan dari hatinya. Aisyah memeluk wanita itu. Saya pun dulu sempat ragu, Bu. Tapi Allah tunjukkan siapa yang benar-benar mulia. Hari demi hari, Zain tidak berubah. Ia tetap menjadi guru ngaji, tetap membersihkan masjid, tetap menolong tetangga, bahkan tetap tinggal di rumah kecilnya, meski rumah besar di Mekah sudah siap ditempati kapanpun. Suatu malam, Aisyah bertanya pelan di beranda rumah. Kenapa abang enggak pindah aja ke rumah dekat Masjidil Haram? Di sana lebih nyaman, lebih tenang. Zain tersenyum, menatap bintang di langit desa yang terang. Aku bukan mengejar tempat yang megah, sayang. Aku cuma ingin di mana suaraku bisa terdengar oleh anak-anak kampung ini. Di mana mereka bisa belajar Quran dan tahu bahwa memuliakan agama lebih besar dari memuliakan harta. Aisyah menunduk, air matanya jatuh. Ia genggam tangan Zain erat-erat. Suaminya yang dulu ia tangisi di pelaminan, kini menjadi alasan ia menangis. Karena bangga dan bersyukur. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, suara adzan subuh dari masjid kecil mereka terdengar lebih luas dari biasanya. Karena kali ini, bukan hanya desa yang mendengarnya, tapi dunia. Hari Jumat kembali tiba. Masjid desa yang biasanya lengang saat waktu zuhur, kini mendadak penuh sejak pagi. Bukan karena ada acara khusus, tapi karena kabar telah menyebar bahwa Zain akan menjadi khatib dan imam sholat Jumat siang ini. Warga dari desa sebelah pun datang. Mobil-mobil berjejer di pinggir jalan tanah. Para bapak mengenakan baju koko terbaik mereka. Ibu-ibu menyambut dari balik pagar, dan anak-anak mengintip dengan mata berbinar. Tapi di antara keramaian itu, ada wajah-wajah yang tampak berbeda. Wajah-wajah yang dulu sering mencibir kini menyembunyikan malu. Pak Umar, yang pernah tertawa paling keras saat pelaminan, kini duduk di syaf, depan dengan kepala tertunduk. Di sebelahnya, Pak Jafar, yang dulu berkata, Zain tak pantas menikahi Aisyah, kini membawa mushaf dan memeluknya erat, seperti takut kehilangan kesempatan bertaubat. Tak lama kemudian, Zain muncul dari sisi kanan masjid. Ia mengenakan jubah putih bersih dan sorban kecil di bahu. Wajahnya masih sama, sederhana, teduh, tapi ada aura yang berbeda. Cahaya ketulusan terpancar jelas. Ia menyalami satu persatu jamaah tanpa membeda-bedakan. Assalamualaikum Pak Umar, sapa Zain lembut sambil menunduk sopan. Pak Umar gemetar. Ia balas menjabat tangan Zain dengan 2 tangan sekaligus, lalu memeluk tubuh kurus itu. Maafkan saya, Nak. Saya terlalu bodoh, terlalu buta. Zain hanya tersenyum. Saya tidak pernah menyimpan dendam, Pak.
Semua ini bukan karena saya baik, tapi karena Allah ingin menunjukkan sesuatu pada kita semua. Zain naik ke mimbar. Jamaah terdiam. Suara gaduh dari luar pun sirna. Ia membuka khutbahnya dengan kalimat yang lembut namun dalam. Saudaraku sekalian, jangan ukur seseorang dari bajunya. Jangan nilai seseorang dari sandal yang ia pakai atau motor tua yang ia kendarai. Karena bisa jadi, di balik sarung yang lusuh, tersimpan hati yang jauh lebih bersih dari jas dan dasi yang paling mahal. Jamaah mulai menangis. Beberapa menyeka air mata dengan sapu tangan. Yang lain menggenggam lutut erat-erat menahan getar dada. Dulu saya bukan siapa-siapa. Saya hanya marbot. Bahkan sampai sekarang saya masih marbot. Tapi saat hati kita tulus, saat hidup kita dijalani karena Allah, maka yakinlah dunia yang akan menghampiri, bukan kita yang mengejar. Di luar masjid, Aisyah duduk dengan para ibu-ibu. Ia mendengarkan setiap kalimat yang disampaikan suaminya, dan hatinya bergetar. Ia menoleh ke arah Bu Erna yang duduk di sampingnya. Wajah wanita itu sudah basah oleh air mata. Saya ingat saat anak-anak saya tertawa waktu pelaminan itu, bisik Bu Erna pelan. Tapi hari ini, saya ingin mereka belajar dari Zain, bukan dari televisi, tapi dari orang yang nyata di depan mata mereka. Salat Jumat berlangsung khusyuk. Setelahnya, warga tidak langsung bubar. Mereka berkerumun di pelataran masjid, berebutan menyalami Zain. Tidak ada lagi yang menganggapnya hina. Tidak ada lagi cemoohan. Yang ada hanya kekaguman, rasa hormat, dan penyesalan yang terlambat. Zain tetap seperti dulu. Ia menolak dipanggil ustadz, menolak naik mobil mewah yang disediakan pemerintah, dan tetap tidur di rumah kayu kecil bersama istrinya. Tapi satu hal yang berubah adalah cara dunia memandangnya. Karena seseorang yang ikhlas dalam langkahnya akan tetap bersinar, meski berjalan di jalanan yang paling gelap sekalipun. Dan ketika Allah sudah menurunkan kemuliaan, tidak ada satu manusia pun yang bisa mencegahnya. Sore itu, angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah dari hujan siang yang baru reda. Di teras rumah kecil di belakang masjid, Zain duduk bersila sambil memangku mushaf, membaca dengan suara pelan. Suaranya masih sama. Bening, mengalir, dan membuat siapapun yang mendengarnya merasa tenang. Aisyah keluar dari dapur, membawa 2 cangkir teh hangat dan duduk di samping suaminya. Ia memperhatikan Zain tanpa berkata-kata. Hatinya tenang, matanya lembut. Tak terasa sudah hampir 1 tahun mereka menikah. Tapi rasanya seperti baru kemarin ia menangis di pelaminan, karena merasa malu dinikahkan dengan marbot miskin. Kini ia tahu bahwa semua yang dulu dianggap sebagai kekurangan justru adalah pintu menuju kemuliaan. Tiba-tiba, terdengar suara motor berhenti di depan pagar. Seorang pria muda turun, mengenakan jaket dinas pemerintah, lalu membuka map coklat dari tasnya. Assalamualaikum Pak Zain. Waalaikumsalam, jawab Zain, bangkit pelan dari duduknya. Pria itu tersenyum dan menyerahkan map di tangannya. Saya dari Kementerian Agama, surat undangan resmi untuk menghadiri Muktamar Internasional Dakwah di Istanbul. Nama Anda disebut langsung oleh Imam Besar Masjidil Haram dan diminta menjadi pembicara. Zain terdiam. Aisyah pun membeku, menatap pria muda itu dengan ragu. Pria itu melanjutkan, tema besar acara itu tentang suara dari tanah yang dilupakan. Dan mereka ingin Anda mewakili suara dari desa-desa kecil, yang tetap menjaga kalimat Allah dengan cinta dan kesabaran. Zain memandangi surat itu. Stempel resmi dari beberapa negara besar tertera jelas. Tiket keberangkatan, jadwal penginapan, dan agenda konferensi sudah disiapkan. Namun yang membuat Zain terdiam bukanlah kehormatan yang ditawarkan. Tapi karena ia tahu, ini bukan sekadar undangan. Ini adalah amanah besar. Malamnya, Zain duduk termenung di sajadahnya. Aisyah mendekat, duduk di sampingnya dengan kepala bersandar di bahu suaminya. Abang akan berangkat ya? Zain tidak langsung menjawab. Ia hanya menarik napas dalam dan memejamkan mata. Iya,
Tapi aku bukan pergi untuk mencari pengakuan. Aku hanya ingin membawa nama desa kita. Agar orang tahu, Islam yang damai itu ada. Islam yang sederhana itu hidup. Dan suara dari kampung kecil ini bisa mengguncang hati siapa saja jika Allah menghendaki. Aisyah memeluk lengan suaminya lebih erat. Aku bangga padamu, Bang. Bukan karena kau terkenal, tapi karena kau tetap rendah hati, bahkan saat dunia sudah tunduk padamu. Hari keberangkatan ke Istanbul pun tiba. Bandara internasional dipenuhi wartawan, tokoh agama, dan perwakilan dari berbagai negara. Zain hanya tersenyum, tetap mengenakan baju koko sederhana dan sarung, menolak jas mahal yang disiapkan panitia. Dalam sesi utama konferensi, ratusan peserta dari berbagai negara duduk diam menanti giliran Zain naik ke podium. Saat namanya dipanggil, seorang pria dari Sudan berkata pada temannya, "Itu dia, muadzin dari desa Indonesia, yang suaranya membuat raja pun menangis." Zain berdiri di mimbar dengan tenang. Ia tidak membaca makalah panjang. Ia hanya membuka mushaf kecil dari saku bajunya, lalu berkata, "Saya datang bukan sebagai ulama besar. Saya bukan ustadz. Saya hanya penjaga masjid. Tapi saya percaya bahwa suara hati yang ikhlas akan lebih didengar langit daripada teriakan orang yang ingin dipuja." Seluruh ruangan hening. Lalu perlahan, satu persatu peserta berdiri dan memberikan tepuk tangan. Bukan tepuk tangan biasa, tapi penghormatan kepada seseorang yang tidak pernah meminta dihormati. Dan di ujung acara, saat semua orang berebut ingin berjabat tangan dengannya, Zain hanya menunduk dan berkata, "Semua ini milik Allah. Saya hanya hamba kecil yang diberi sedikit amanah." Sementara itu, di kampung halamannya, anak-anak kecil kembali mengaji di masjid yang sama. Suara mereka kini lebih semangat, karena mereka tahu marbot yang dulu mereka panggil Kak Zain kini telah dikenal dunia, tapi tidak pernah berhenti menyapu lantai masjid yang sama. Dan Aisyah masih setia menunggu di rumah kecil mereka. Di sana, cinta mereka tumbuh bukan karena dunia, tapi karena Allah yang menyatukan dua hati yang percaya pada takdirnya. Setahun telah berlalu sejak hari di mana Aisyah duduk di pelaminan sambil menahan tangis, dikelilingi ejekan dan cibiran dari orang-orang yang tak tahu apa-apa tentang hati dan kesabaran. Hari itu masih terpatri jelas dalam ingatannya. Gaun putih sederhana, tangan Zain yang gemetar namun hangat, dan suara-suara sumbang yang tertawa, mencibir tanpa belas kasihan. Tapi hari ini, tangis itu bukan lagi karena rasa malu. Hari ini, tangis itu adalah air mata syukur yang tak berhenti jatuh saat Aisyah melihat wajah Zain dari jauh, berdiri di atas podium pesantren terbesar di Indonesia. Acara akbar yang dihadiri oleh ulama, pejabat tinggi, dan ribuan santri dari seluruh penjuru negeri. Zain tidak mengenakan jas mahal. Ia tetap dengan gamis putih dan peci sederhana. Tapi kini, semua mata memandangnya dengan hormat. Ia bukan hanya muadzin Masjidil Haram, bukan hanya utusan Indonesia di konferensi dunia, tapi juga sosok yang telah membuktikan bahwa kemuliaan tidak selalu datang dari nama besar, melainkan dari hati yang bersih. Aisyah duduk di barisan depan. Di sampingnya, beberapa istri pejabat besar berbisik kagum. Tapi Aisyah hanya diam. Matanya tak lepas dari sosok yang kini menjadi kebanggaannya dan sumber doanya setiap malam. Zain membuka pidatonya dengan satu kalimat yang membuat ribuan hadirin tercekat. "Saya adalah marbot, dan saya tetap marbot. Karena tugas saya tidak berubah, menjaga rumah Allah, sekecil apapun bentuknya." Gema takbir memenuhi aula. Aisyah menunduk, air matanya jatuh deras. Seusai acara, orang-orang berebut mendekat. Ada yang ingin berjabat tangan, ada yang ingin berfoto, bahkan ada yang membawa anak-anak mereka untuk didoakan langsung oleh Zain. Namun di antara keramaian itu, seorang wanita tua menyusup perlahan ke tengah barisan. Wajahnya murung, matanya sembab. Ia membawa plastik berisi kue bolu dan satu amplop coklat kecil. Zain menoleh dan tersenyum. "Bu Erna."
Wanita itu menunduk dalam-dalam. Saya nggak bisa tidur tiap malam, nak. Saya masih ingat hinaan saya dulu. Saya tertawa waktu kamu duduk di pelaminan. Saya bilang kamu nggak pantas. Saya bilang Aisyah layak dapat yang lebih. Zain menggenggam tangan Bu Erna lembut. Sudah cukup, Bu. Allah sudah ampuni insya Allah. Bu Erna menangis terisak. Saya cuma mau bilang, terima kasih karena kamu nggak pernah balas dendam. Kamu nggak pernah tinggikan diri. Padahal sekarang semua orang tunduk sama kamu. Zain tersenyum. Kalau semua orang tunduk, biarlah hati saya tetap sujud. Aisyah menghampiri pelan, memeluk Bu Erna. Mereka bertiga berdiri di tengah kerumunan. Tapi dunia seperti menghilang. Yang tersisa hanya pelukan, air mata, dan pengampunan. Malamnya, Zain dan Aisyah kembali ke rumah kecil mereka. Rumah itu tetap sama. Lantai kayu, dinding dari papan, lampu temaram di ruang tamu. Tapi suasana hati mereka sudah jauh berbeda. Zain duduk di depan jendela, membaca mushaf kecil yang tak pernah lepas dari genggamannya. Aisyah datang dengan secangkir teh hangat, lalu duduk bersimpuh di sampingnya. Abang, bisik Aisyah pelan. Kalau Allah kasih kesempatan kita kembali ke pelaminan, aku gak akan menangis seperti dulu. Zain menoleh, matanya basah. Kenapa? Aisyah tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Karena sekarang aku tahu, saat aku menangis dulu, Allah sedang siapkan kejutan yang jauh lebih indah dari yang bisa kupahami. Zain memegang tangan istrinya. Erat, hangat. Lalu membacakan satu ayat yang membuat malam itu lebih indah dari cahaya manapun. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan malam itu, suara azan Zain kembali berkumandang dari menara kecil di masjid desa. Namun kali ini, bukan hanya langit desa yang mendengarnya, tapi seluruh dunia, yang kini tahu bahwa suara seorang marbot bisa menggetarkan hati para raja. Tamat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.